Oke, jadi di sini akan saya jelaskan mengenai Modbus. Jadi, ini sebenarnya lanjutan ya, lanjutan dari yang kemarin. Untuk bahkan untuk koneksi Visual Studio sebenarnya kita bisa menggunakan Modbus. Jadi, istilahnya adalah ini nanti mungkin alternatif ya, bagaimana mengkoneksikan antara PLC Mitsubishi dengan software pihak ketiga dalam kasus nanti mungkin Visual Studio ya. Nah, di sini sebenarnya akan saya jelaskan dulu untuk function blocknya. Jadi function block ini sudah disediakan ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada dua jenis program. Nah, ini itu sudah disediakan oleh Mitsubishi kebetulan. Dan dia sebenarnya sudah tinggal istilahnya sudah tinggal pakai ya. Jadi kita bisa langsung taruh ini ke scan program, kemudian nanti dia akan jalan lah istilahnya seperti itu. Nah, nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang server ya kan. Kita akan buat istilahnya PLC ini sebagai Modbus Slave atau Modbus Server gitu ya. Jadi dia yang memberikan nilai, kemudian suatu klien itu akan meminta atau request data seperti itu kepada PLC Mitsubishi seperti itu ya. Nah, di sini untuk protokol Modbus ya. Nah, sebenarnya kan Modbus TCP IP itu merupakan suatu protokol yang mungkin mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar ya. Istilahnya adalah dia ada dua entitas yaitu Modbus Client dan juga Modbus Server. Nah, jadi Modbus Client itu yang dia memberikan meminta request ya kan yang istilahnya minta data, kemudian Modbus Server itu yang merespon gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini Modbus request is the message sent on the network. Jadi dia yang istilahnya permintaan lah ya, permintaan dari klien itu meminta data, server sendiri itulah yang merespon ya kan by supplying the requested data. Jadi dia memberikan data seperti itu. Jadi untuk yang materi pertama nanti kita akan coba membuat ya kan PLC ini sebagai yang memberikan data. Nanti setelah itu akan kita coba yang klien atau yang meminta datanya. Jadi misal meminta data itu kemana? Misal ke power meter atau mungkin ya ke apa namanya hardware lain yang ada Modbusnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ingin dijelaskan ya, ini mungkin cukup sulit ya. Jadi istilahnya kan ini dia ada apa namanya semacam susunan sebenarnya kan ada susunan istilahnya ketika kita ingin mengirimkan data itu kan dia disusun ada data apa nah ada rangkaian angka yang disusun seperti itu. Nah, ini dia ada namanya protokol data unit which establish the general format. Jadi dia itu yang apa ya menentukan format umum dari requestnya ya kan. Sedangkan kalau yang ADU ya kan ADU itu dia application data unit itu dia istilahnya apa ya Modbus request. Jadi kayak semacam kalau ADU itu dia mungkin istilahnya keseluruhan, tapi kalau PDU itu berkaitan dengan function code dan datanya. Function code ini apa? Jadi ketika kita mengirimkan data lewat Modbus itu dia nanti ada function code-nya, ya kan? Dia tuh ingin istilahnya menulis data itu seperti apa? Apakah yang bit, apakah yang holding register, ya kan? Apakah cuma satu atau beberapa? Itu nanti ada function code-nya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa membuat sendiri ya, tapi tidak masalah ini sudah disediakan function flow-nya jadi kita tinggal pakai seperti itu. Nah, ini rekan-rekan di sini nanti mungkin juga memerlukan beberapa software ya. Kebetulan ini nanti ada software namanya ModSim ya kan. ModSim ini fungsinya untuk hampir sama. Jadi fungsinya adalah untuk mensimulasikan Modbus server atau Modbus slave ya. Jadi dia yang istilahnya memberikan data. Nah, nanti bentuknya kan seperti ini ada 4 jenis ya point type-nya. Nah, ini ada apa namanya beberapa. Ini ada yang discrete input, coil, input register, holding register. Nah, yang sering dipakai itu coil dan holding register. Kenapa? Karena dia bisa read write ya. Jadi data that can be altered by an application program. Jadi kalau misal yang discrete input dan input register itu dia cuma bisa di istilahnya ditulis bukan ditulis ya di provide oleh I/O system, entah itu analog input atau mungkin digital input. Nah, itu kan nggak bisa diubah ya, cuma istilahnya diubah dari sinyalnya seperti itu. Nah, terus untuk addressnya itu sekitarannya segini biasanya rata-rata, kemudian itu nanti ada awalannya ya. Jadi misal kalau yang hold register itu kita pakai 4 ya, jadi 40.001, 40.000 sekian kayak gitu. Kalau yang apa namanya kalau untuk yang coil itu biasanya dia 0 ya, sebenarnya 0 ya. Harusnya ini lebih tepatnya apa namanya? Ini ya, apa namanya kayak dikurangi 1000 ya. Jadi ini 101 ini harus 0 sampai apa namanya 0,1 gitu misalkan. Nah, ini 1,000 sekian kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat nah ada bentuknya seperti ini ya. Ini udah register tuh awalnya 4, kalau coil tuh awalnya 0 seperti itu. Nah,
Nah, terus ini function code-nya. Jadi kan untuk membaca nilai Modbus itu memang ada ya. Istilahnya itu ada masing-masing function yang ya dia tidak bisa dicampur-campur gitu kan. Kita harus tahu dia tuh ingin apa. Apakah ingin membaca, hanya ingin membaca atau ingin menulis ya kan, read and write. Ini ada read and write juga sebenarnya 17 saya ini holding register, atau ingin memaksakan ya kan, for single coil, read into register dan segala macam tuh di sini ada gitu ya, harus ditentukan gitu, harus ditentukan dia itu ingin apa gitu kan. Nah seperti itu. Nah, nanti kita akan coba dulu ya Modbus server ya. Jadi Modbus server ini kita akan menganggap PLC ini digambar ke Q06 ya. Kita pakai Q03 jadi hampir sama sebenarnya. Nah, ini nanti sebagai Modbus server. Nah, ini PC kita atau laptop kita itu sebagai apa? Sebagai client. Nah, kalau yang client itu PC kita yang sebagai server. Jadi laptop saya nanti akan mensimulasikan Modbus menggunakan Modbus SIM ya kan, yang ini. Kemudian akan dibaca oleh ini apa namanya? PLC kita gitu ya. Jadi ini dari client, ini yang jadi server. Kalau yang ini kebalik, ini jadi server, ini yang client. Jadi kita yang baca, laptop kita yang baca, itu kita nanti pakai yang namanya mode scan ya. Mode scan itu yang fungsinya adalah membaca gitu ya. Nanti kita akan pakai mode scan seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ini nanti akan saya share ya, istilahnya apa namanya, ini sudah ada dari Mitsubishi, nanti dipakai, tapi perlu diingat ya, Mitsubishi dan kita bahkan itu tidak liable ya kalau misal example ini langsung dipakai ya, tapi tidak di ini ya, apa namanya, tidak disesuaikan dengan requirement standar dan legislation ya, pokoknya harus disesuaikan. Jadi nggak bisa langsung pakai gitu aja ya, karena kita harus menyesuaikan juga gitu, tidak bisa langsung pakai seperti itu. Tapi intinya di sini kita general use ya, ya kan, isinya kayak improve understanding juga gimana caranya menggunakan Modbus server di PLC Mitsubishi seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kita akan coba dulu. Nah, ini akan kita ganti. Nanti kita akan mungkin ya kita akan coba tukar ini servernya ini, mungkin biar nggak bingung. Nanti ini saya hapus dulu nggak apa-apa. Yang klien nanti kita coba jalankan, kemudian kita coba istilahnya kita kan kemarin sudah membaca nilai analog input ya, nanti kita akan coba di situ. Kemudian apa namanya, kita akan coba lihat datanya, apakah datanya itu akan masuk ke dalam mode scan gitu ya, bukan mode sim, ini mode scan gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke Modbus server terlebih dahulu. Oke, terima kasih.